Hidup yang sukses bukan berasal dari hal besar yang kita lakukan, tapi dari hal kecil yang kita lakukan secara konsisten. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Tiny Habits karya B.J. Fogg. Buku ini membahas jika kamu ingin perubahan positif bisa bertahan lama, maka kamu perlu berpikir dengan skala yang lebih kecil. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Perubahan besar terjadi bukan karena kita berhasil melakukan hal besar, tapi perubahan besar terjadi ketika kita melakukan perubahan kecil secara konsisten. Misalnya, jika kamu ingin mulai olahraga, cobalah mulai dengan 2 kali push up sehari. Ingin mulai makan sehat, cobalah untuk mulai makan 1 buah apel setiap hari. Kebiasaan kecil ini dibuat semudah mungkin agar kamu bisa memasukkannya ke dalam rutinitas harian. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini akan mengubah cara otakmu bekerja dan membuat kebiasaan baik menjadi otomatis, seperti kamu menggosok gigi setiap pagi. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mengubah hidup dimulai dari hal kecil. Setiap tahun, jutaan orang membuat resolusi untuk membuat perubahan positif dalam hidup. Kita memutuskan untuk makan lebih sehat, olahraga rutin, dan tidur lebih lama. Selama periode tertentu, kita mulai olahraga rutin, mengganti gorengan dengan sayur dan buah, dan mulai tidur jam 10 malam. Hidup terasa begitu indah. Tapi ada suatu hal yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan baru ini mulai goyah. Kita melewatkan 1 hari, lalu 1 minggu, dan minggu berikutnya. Tidak lama kemudian, kita kembali pada kebiasaan lama. Kenapa sih sulit sekali untuk berubah? Mungkin jawabannya karena kita terlalu banyak melakukan sesuatu di satu waktu yang sama. Jadi misalnya, kita tidak memulai olahraga dengan hanya 10 menit olahraga ringan, tapi langsung ikut kelas kardio selama 1 jam. Masalahnya adalah kita terlalu terburu-buru pada perubahan. Jadi ketika antusiasme padam dan tubuh mulai protes, motivasi kita pun mulai merosot dan tidak aneh ketika kita berhenti datang ke tempat gym. Dalam situasi ini, kita cenderung menyalahkan diri sendiri. Jika saja saya lebih disiplin, atau jika saja saya lebih punya motivasi, saya pasti bisa menjalankan semuanya dengan rutin. Tapi apakah ini benar? Ternyata tidak juga. Mungkin kesalahan utamanya bukan di kamu, tapi pendekatanmu soal perubahan. Oke, jadi apa yang harus kamu lakukan? Pertama, berhenti menyalahkan diri sendiri. Jika kamu merasa sulit untuk berubah, mungkin karena kamu tidak memahami bagaimana cara kerja perilaku manusia. Kedua, kamu perlu mengambil sebuah mimpi besar lalu membaginya menjadi langkah kecil yang mudah dilakukan. Artinya, jika kamu ingin membuat sebuah perubahan bertahan lama, maka kamu harus memulainya dari sebuah langkah kecil sederhana. Ada kesalahpahaman yang sering terjadi dinamakan information action fallacy. Ini adalah anggapan jika kamu memberikan fakta yang benar kepada seseorang, maka dia akan mengubah sikap dan perilakunya. Sekilas terlihat masuk akal, tapi realitanya tidak begitu. Fakta saja tidak cukup untuk membuat perubahan. Penulis menjelaskan ada 3 hal penting dalam membentuk sebuah kebiasaan. Sebuah pencerahan, perubahan lingkungan, dan perubahan kecil pada kebiasaan yang ada. Pencerahan datang tanpa terduga dan berada di luar kendali. Sama halnya dengan perubahan lingkungan. Seringkali sulit dikontrol, misalnya kamu tidak bisa memaksa temanmu untuk ikut nge-gym bareng. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah menjalani perubahan kecil. Idenya, semakin sering kamu menjalani kebiasaan kecil ini, maka kamu jadi makin terbiasa dan pada akhirnya menjalankan ini secara otomatis. Kedua, apakah motivasi saja cukup? Banyak orang seringkali terlalu bergantung pada motivasi. Memang betul, motivasi memiliki kekuatan yang luar biasa. Motivasi bisa membuat seseorang yang tidak pernah berolahraga jadi berlari di bandara agar tidak ketinggalan pesawat. Motivasi bisa mendorong seseorang tiba-tiba beli catering sehat untuk mulai pola hidup yang lebih seimbang. Tapi perlu diingat, motivasi itu bagus untuk mengerjakan hal sulit 1 kali. Tapi perubahan konsisten tidak hanya butuh 1 kali. Kamu perlu melakukan hal yang sama terus-menerus setiap hari. Ditambah lagi, kita terlalu sibuk fokus pada aspirasi, sebuah tujuan jangka panjang,
entah mengurangi waktu untuk membuka gadget, menjadi lebih sabar, atau mengurangi berat badan hingga 10 kg. Perlu dipahami, aspirasi adalah hasil yang abstrak. Aspirasi hanya memberitahu kamu atas hasil yang berusaha kamu raih, bukan bagaimana kamu meraihnya. Sedangkan apa yang kamu lakukan adalah jembatan antara saat ini dan masa depan. Contohnya begini, kamu mungkin sering dengar anjuran untuk menyiapkan dana darurat. Tentu saja ini merupakan hal yang penting sebagai dana untuk kejadian yang tidak terduga. Entah rumah yang tiba-tiba bocor, mobil tiba-tiba rusak, dan sebagainya. Tapi tentunya uang ini tidak muncul dalam sekejap. Kamu perlu menyisihkan sedikit demi sedikit setiap bulannya hingga akhirnya terkumpul dana darurat. Ketiga, cari hal kecil yang buat kamu bahagia. Apakah kamu tahu kalau hal indah walaupun kecil ternyata berdampak pada caramu menjalani hidup? Ini alasannya. Stres berasal dari tekanan hidup yang berat atau hal negatif. Situasi ini membuat kita jadi cemas, down, dan sulit menjalani hari dengan maksimal. Tentu saja tidak mungkin kita menghilangkan stres 100% dalam hidup. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengimbanginya dengan mencari hal yang positif. Hal ini bisa sesederhana mengirimkan video atau foto lucu kepada orang yang dicintai, atau memulai hari dengan makanan kesukaanmu. Momen kecil kebahagiaan ini bisa berbeda bagi setiap orang. Tapi tidak peduli apa yang membuatmu bahagia, yang paling penting adalah kamu terus menciptakan momen itu di dalam hidup kamu. Kenapa? Karena itu merupakan momen penting yang mengurangi stres dan mengembalikan moodmu yang mungkin saja sedang buruk. Tentu saja ini adalah hal yang wajar. Tidak mungkin kita 100% mencintai apapun di dunia ini, entah orang yang kita cintai, pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Pasti ada bagian yang kurang kita sukai. Misalnya, kamu tidak suka salah satu bagian dalam pekerjaanmu. Mungkin tidak ada hal positif di sana dan kamu sangat membencinya. Tapi mungkin saja pekerjaan itu merupakan batu loncatan untuk karirmu selanjutnya. Atau bisa saja kamu bekerja di sana hanya demi gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak masalah dan kamu perlu bersyukur atas hal itu. Merubah sudut pandangmu dalam melihat pekerjaan mungkin terlihat kecil. Tapi ketika kamu melihat hidup lebih positif, maka tingkat stresmu berkurang dan kesehatan fisik dan mentalmu meningkat. Terdengar klise, tapi otak kita bekerja seperti komputer. Kita punya kemampuan untuk memasukkan begitu banyak informasi, tapi keputusan ada di tangan kita. Apakah kita ingin otak kita fokus pada hal positif atau pada hal negatif? Jadi, ketika kamu ingin membangun kebiasaan kecil yang baik, maka bisa dimulai dari membangun sudut pandang yang positif tentang hidup. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.